Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih ada di pekan pertama di bulan Dzulqa'dah ya. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersyukur lagi bahwa kita duduk di masjid ini dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat ya. Kemudian mengharap keberkahan yang Allah turunkan kepada kita ya, sakinah ya. Semoga dengan kita duduknya di majelis ilmu, kita merasa butuh belajar agama ya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan orang itu paham tentang agama, paham yang halal, yang haram, paham yang halal untuk dinikmatin, tahu itu haram untuk ditinggalkan, dan seterusnya. Kemudian setelah tahu hukum halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik, kita butuh hidayah selanjutnya, yaitu hidayah taufik, hidayah supaya kita bisa mengamalkan kebenaran. Banyak Pak, bukan orang awam, ustadz-ustadz, kiai-kiai, da'i-da'i yang tahu dalil, tahu kebenaran, tetapi tidak Allah beri hidayah untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Justru malah menyembunyikan kebenaran, malah memberikan syubhat atau samar-samar kepada masyarakat. Nanti giliran kita ungkap kebenarannya, kita bantah kekeliruannya, kita dituduh ghibah, dituduh mencemarkan nama baik ya Pak. Nah ini sedikit Pak ya, sedikit kita ketengahkan beda antara menyerang pribadinya ya Pak, menyerang personnya, dengan mengkritik materi kajiannya. Paham nggak sampai sini Pak? Kalau seseorang berkata salah, itu dalam rangka ngobrol di rumah, ya diluruskan di situ ya, tidak disebar ke publik. Tapi kalau orang ngajar, menjelaskan kepada masyarakat, penjelasannya itu keliru, maka ini butuh dijelaskan juga ke hadapan publik lagi. Karena atas dasar cinta sesama saudara seiman, jangan sampai kaum muslimin salah paham ya. Jangan sampai kaum muslimin mengamalkan kekeliruan. Dan itu sudah biasa Pak. Makanya saya agak heran sama ustadz-ustadz yang nggak ngerti antara meluruskan kekeliruan seseorang dai atau ghibah, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu saya agak miris, apakah ustadz itu belum pernah belajar hadis atau bagaimana? Karena sudah jadi tradisi para ulama hadis itu saling mentahdzir Pak. Ada seorang perawi ini meriwayatkan hadis, nanti ditahdzir sama ulama, fulan kazzab, si fulan pendusta. Maksudnya apa? Supaya manusia tidak mengambil hadis dari
orang tersebut dalam rangka menjaga agama, Pak. Ya. Bukan menjatuhkan kehormatan, bukan mengkorek-korek kepribadiannya, apalagi keluarganya, ya, bukan. Itu harus dibedakan. Jadi kalau kita membantah seseorang, konsentrasi, fokus yang kita kritik apanya? Materinya. Jangan sampai orangnya. Misalnya dimengerti, Pak, ya? Itu. Ini lagi ngomongin apa sih? Ya, terka-terka sendiri aja lah ya. Oke, kita ke sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah, kalau nggak salah, Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan ya Al-Qur'an, ya, di antara fungsi Al-Qur'an itu apa? Sebagai obat dan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi salah satu bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hamba mukmin yaitu Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu rahmat, Pak. Jangan jadi beban. Sebagian orang berat baca Al-Qur'an kan? Wah, susah banget. Ingat, Al-Qur'an Allah turunkan itu atas dasar apa? Allah sayang kepada hambanya. Di antara fungsi Al-Qur'an adalah untuk mengobati, ya. Dengan cara apa berobat dari Al-Qur'an? Ya dibaca Al-Qur'annya. Kalau Bapak baca Arabnya saja, insya Allah itu akan memberikan pengaruh pada kejiwaannya, pada fisiknya juga. Yang biasa disebut apa? Ruqyah. Ya, ruqyah. Ini pesan buat bapak-bapak, ibu-ibu, boleh diamalkan ya. Kapan waktu anaknya sakit ya, panas, demam, jangan buru-buru dibawa ke dokter, jangan buru-buru dibawa ke bidan. Terus apa yang kita lakukan? Wudu yang sempurna, sholat 2 rakaat, angkat tangannya. Ya Allah, anakku ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Doanya simpel. Doanya siapa itu? Nabi Ayyub alaihi salam. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, aku sedang ditimpa mudarat dan engkau adalah yang paling penyayang. Tuh. Ya. Jangan sampai kita tambatkan hati kita kepada makhluk. Obat makhluk bukan? Makhluk. Dokter makhluk bukan? Jangan. Nomor 1 Allah dulu. Ya, suaminya kalau dapat WA dari istrinya ya, sayang, anak kita panas ini, abang panas atau dedek demam gitu ya. Suaminya dengan lembut, sayang, coba wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Habis itu ngapain? Dibacakan surah Al-Fatihah. Ya, di sini ada hadis. Sekelompok sahabat melakukan perjalanan, ya, sampai di perkampungan Baduy, Arab Baduy, suku, ya, bahasa sininya Wong Tonggo. Tahu Pak Wong Tonggo? Orang yang tinggal di gunung, ya, Wong Tonggo. Wong Deso lah, itu kalau Jawanya Wong Deso. Sampai situ para sahabat minta dijamu, ya, istirahat kan, safar ya, mau istirahat biar ada disiapin tempat, disiapin hidangan. Tidak ada satu orang pun yang bersedia menjamu para sahabat ini. Qadarullah wa masya fa'ala, Allah takdirkan kepala sukunya diantup, atau diantup Pak,
disengat, diantup, bahasa mana itu? Dientup kalau jengking, Pak. Disengat. Warga situ panik. Sedangkan tidak ada yang tahu sama sekali obatnya apa. Bapak tahu obatnya dientup kalau jengking apa? Paling dibawa ke dokter kan, disuntik antibiotik ya. Zaman dulu kan belum ada, suntikan belum ada, dokter belum ada, antibiotik belum ada. Lagi panik begitu, salah satu di antara mereka bilang, kita kan punya tamu yang kemarin kita tolak itu. Coba datangi mereka, siapa tahu mereka punya obat. Akhirnya datanglah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ya. Siapa Pak namanya? Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ya, di dalam Sahihain. Kalau disebut hadisnya riwayat Sahihain, maksudnya apa? Bukhari, Muslim. Karena kitab yang disebut kitab Sahih ada berapa? Ada 2. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Selain itu apa? Sunan. Sunan derajat. Sunan muria, bukan. Sunan itu maksud jamak dari sunnah. Ya. Sunnah apa artinya? Hadis, Pak. Dikira salah sunnah lagi. Istilah yang biasa kita sebut sholat sunnah, puasa sunnah, itu kalau di istilah fikih namanya nafilah, ibadah tambahan, atau mustahab, ya, dicintai, disukai. Nanti kalau kita baca kitab, yang dimaksud sunnah adalah hadis. Nah, jamaknya sunan, maksudnya adalah kumpulan dari hadis-hadis. Makanya disebut sunnah, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya. Beda lagi dengan kitabnya hadis Imam Ahmad. Namanya bukan Sahih, bukan Sunan, apa namanya? Musnad. Kenapa? Kenapa, Pak? Kok nggak dinamain Sunan? Kalau yang saya sebut tadi ada 4, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai. Ini penyusunan bab-babnya itu berdasarkan bab fikih. Bab toharoh, nanti dikumpulkan tuh hadis-hadis tentang toharoh. Bab sholat, nanti didatangkan hadis-hadis tentang sholat. Kalau Imam Ahmad, ya, Bapak buka Musnad Imam Ahmad, cari bab tentang sholat, nggak bakal ketemu, Pak. Karena judul-judulnya babnya itu berdasarkan nama sahabat. Bab pertama apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tuh. Bab keduanya Umar ibn Khattab, Utsman, Ali, terus 10 yang dijamin masuk surga. Terus makanya dinamakan apa? Musnad. Kalau tidak salah ya, ada 20.000 hadis. Musnad Imam Ahmad itu ada 20.000 hadis segitu, Pak. Subhanallah. Luar biasa. Makanya Imam Ahmad juga punya julukan apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, ya rahimahumullah, disebutnya apa? Nasirus Sunnah. Ya, orang yang membela sunnah, yang memperjuangkan sunnah. Kalau Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad itu dalam bidang akidah beliau imam, ya. Dalam bidang hadis juga beliau imam. Dalam bidang fikih beliau juga diakui mazhab Hambali, kan? Subhanallah, Imam Ahmad itu. Dan tidak kalah penting dalam bidang tazkiyatun nufus. Tahu Bapak ceritanya Imam Ahmad? Imam Ahmad lagi di pasar, Pak, Bu. Lagi di pasar biasa, ya kan cari ma'isyah juga ya. Ustadz juga punya istri, punya anak yang harus dihidupi kan. Makanya cari duit. Kalau ada ustadz jualan, jangan diejek, jangan diledek ya. Dikira cinta duniawi lagi. Ustadz juga butuh makan, butuh minum ya. Imam Ahmad di pasar.
Suatu ketika orang di kampungnya kesurupan, Pak. Subhanallah, salah seorang itu utusan datang ke Imam Ahmad minta diruqyah lah ya, minta diobatin. Apa yang dilakukan, Pak? Imam Ahmad ya karena lagi di pasar, lagi ada kesibukan ya, itu menyerahkan sandalnya, Pak. Sandalnya dibawa, nih, bawa sandal saya. Subhanallah, sandal itu dibawa ke orang yang kesurupan, setannya itu langsung keluar, takut, Pak. Luar biasa. Karena tindakan orang alim itu beda, Pak. Imam Ahmad itu menyerahkan sandal itu punya pesan. Ini yang datang sandalnya. Kalau kamu gak keluar, orangnya yang datang. Mau keluar sekarang apa nunggu orangnya datang? Nah, itu maksudnya, Pak. Ya, subhanallah. Jadi jangan dikira sandalnya Imam Ahmad apa? Keramat ya. Enggak, jangan, Pak. Jangan mikir ke sana, nanti syirik juga lagi mengkeramatkan benda kan? Maksudnya itu, maksud Imam Ahmad itu. Mau keluar enggak? Kalau enggak keluar orangnya datang. Ya, subhanallah. Ya, Imam Ahmad itu sosok Imam Ahmad ya. Kembali ke sini lagi. Tadi lagi ngomongin apa saya lupa. Oh iya, hadisnya riwayat Sahih Bukhari ya, dan Sahih Muslim ya. Akhirnya orang tadi datang ke ini kelompok sahabat tadi. Subhanallah, kata ini para sahabat di situ ya. Demi Allah, kami punya obatnya. Wah, subhanallah. Oh, itu pede banget, Pak, nggak ada ragu-ragu. Tapi ada tapinya nih. Karena kalian tadi menolak kami tidak dijamu. Demi Allah kami tidak akan mengobati kecuali dikasih imbalan. Tuh. Berarti boleh nggak kalau ngeruqyah minta bayaran? Boleh. Ini dalilnya. Ya, sebelum meruqyah apa bahasanya? Akad dulu ya. Saya bacain Al-Baqarah deh, tapi transfer 300.000 misalnya, boleh tidak? Boleh aja. Ya kan nanti kalau keberatan, ya udah cari ustadz yang lain yang lebih murah gitu kan. Misalnya, ya. Waduh, kita lagi kena musibah malah diporotin gitu kan. Ya terserah itu. Ya nggak ada paksaan. Subhanallah, sepakat sama warga itu. Syaratnya sahabat tadi mengobati, kalau sembuh dikasih beberapa ekor kambing, Pak. Masya Allah. Beberapa ekor kambing. Bukan 1-2 dong. Ya mungkin 10 ekor atau 7 ekor. Akhirnya datang ya Abu Sa'id Al-Khudri bersama para sahabat yang lain. Kemudian yang disengat kalajengking tadi ya, itu ditiup, tapi ada ludahnya sedikit. Apa tuh bahasanya tuh? Yatfulu itu meniup tapi ada mengandung air ludahnya sedikit. Didumuh apa? Iya, kalau disembur mah basah, Pak. Ya itulah ya. Didamu ya. Kalau bahasa Jawa itu didamu itu. Disuwuk. Nah. Oh, suwuk dulu sebentar gitu kan. Nah, digituin. Sambil membaca surah Al-Fatihah. Nih, ini dasarnya nih. Makanya saya sarankan tadi anaknya sakit. Bukan anaknya doang. Kita juga kalau kurang sehat ya sambil tiduran. Banyak-banyak taubat ya. Banyak-banyak istighfar. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri, Pak. Itu ruqyah paling terbaik itu. Subhanallah, tidak nunggu hari, tidak nunggu jam. Itu orang dibacain Al-Fatihah ketika itu juga seger, Pak. Seakan-akan tadi dientup kalajengking itu seperti diikat, pas dibacain Al-Fatihah itu langsung lepas semua ikatan-ikatan itu, langsung normal lagi, bisa jalan kepala sukunya itu. Masya Allah. Ya udah langsung dikasih kambing-kambing tadi itu ya. Ngomong-ngomong kambing, bentar lagi Lebaran, Pak ya. Kalau mau murah belinya sekarang, tapi dipelihara lagi depan rumah lagi. Ya subhanallah. Masya Allah, ketika dikasih beberapa ekor kambing tadi, teman-temannya minta dong. Kan kita safar bareng, ya enggak? Masa diembat sendirian gitu kan?
Tapi kata orang yang meruqyah tadi, demi Allah saya tidak akan membagi kambing-kambing ini kecuali saya sudah cerita ke Rasulullah mengenai apa yang kita kerjakan. Tuh, sahabat itu dulu gitu Pak. Berbuat sesuatu, lapor, ya Rasulullah, bener nggak nih yang kita kerjakan? Gitu, Masya Allah. Lapang dada, tidak baper kalau dikasih masukan. Nah, sifatnya siapa itu? Sahabat. Kemarin juga saya keliru kan ngisi kajian ibu-ibu. Saya bilang kalau nyolatin jenazah, perempuan jenazahnya posisinya ada di kepala. Saya bilang gitu. Kalau laki-laki ada di perut. Ternyata keliru Pak ya. Yang benar sebaliknya kan. Ya alhamdulillah ketika itu ada yang nanya, oh iya saya keliru, afan, jazakillahu khairan, sudah diingatkan. Kan beres Pak ya. Kalau salah akui kesalahan, gentle. Ngapain membela diri? Sampai ada pasukan yang membela juga, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Ya, itulah diuji nanti kita apa namanya? Sebenarnya Allah sedang sayang. Supaya apa? Supaya kita jangan sombong, jangan kesohor. Bahwa setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat kekeliruan. Ya, udah santai aja. Akhirnya subhanallah, kambing itu dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Ceritalah apa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, wa ma yudrika innaha ruqyah. Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa buat ruqyah? Nah, ini poin garis bawah besar nih. Berarti sahabat meruqyah seseorang menggunakan surah Al-Fatihah sebelumnya diajarkan oleh Rasulullah atau inisiatif sahabat sendiri? Inisiatif. Saya tanya, mungkin nggak sahabat berbuat bid'ah? Nah, nyambungnya ke sana Pak. Ayo, bismillah. Alhamdulillah. Mungkin nggak Pak sahabat berbuat bid'ah? Hah? Tidak mungkin ya. Mustahil. Kenapa? Sahabat hidup di masa wahyu sedang turun, sedang berlangsung. Sahabat hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hidup di masa syariat sedang dibentuk. Iya nggak? Ada nanti yang dinasakh, dimansuh, ya kan? Ada yang dihapus, ada yang berubah hukumnya, dulunya wajib jadi sunnah, ya nggak? Kan sedang berlangsung pembentukan syariat. Surah Al-Muzammil itu Pak, itu dalil wajibnya sholat malam. Wajib Pak, fardu. Sholat malam itu sholat fardu. Kapan? Waktu di Mekah, ya. Sebelum tahun 10 sebelum tahun 10 kenabian. Wajib sholat malam itu Pak. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya, kewajiban sholat 5 waktu itu disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat sholat malam masih ada, tapi hukumnya bergeser. Yang tadinya wajib jadi apa? Sunnah. Itu kan sedang dibentuk syariat. Nikah mut'ah juga dulu pernah disyariatkan dulu Pak. Ketika sahabat berperang jauh kan, jauh dari istri, kan zina tidak boleh. Akhirnya dulu pernah dibolehkan mut'ah. Tapi hadis itu sudah dimansukh, sudah dihapus. Ya. Nikah mut'ah apaan itu Pak? Kawin kontrak Pak. Jadi si perempuan ini dinikahi sama laki-laki, dijanji, mau nggak kamu saya nikahin sebulan aja. Tuh. Jadi nikah yang disepakati apanya namanya? Batasan waktunya. Mau nggak kamu saya nikahin sama saya seminggu aja, sepekan. Ini kan merugikan wanita kan? Ya kan? Yang paling dirugikan siapa? Wanitanya. Nah, maka syariat itu dihapus. Jadilah tidak ada lagi yang namanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Ini salah satu alasan kalau ada yang nanya, kenapa sih
Syiah itu udah jelas penyimpangannya ya, bertentangan dengan ajaran Islam. Kok banyak yang ngikutin? Iya nggak? Pasti kan bertanya-tanya, kenapa pengikut Syiah itu masih banyak? Apa alasannya? Nah, di dalam ajaran mereka ada yang namanya kawin kontrak. Siapa yang nggak mau kawin kontrak? Ya maksudnya orang-orang yang hatinya berpenyakit kan justru dicari yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang-orang yang fitrahnya masih lurus kan pasti mencari yang halal. Ya, dia lampiaskan syahwatnya kepada yang halal. Kembali ke sini, ya. Berarti ketika sahabat melakukan suatu ibadah atau suatu amalan yang sebelumnya nggak ada tuntunannya dari Rasul, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, itu bid'ah bukan? Bukan. Kembali ke pelajaran awal, Pak. Semester pertama, Pak. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Ya, hadis ya, dibagi menjadi 3. Kalau saya bilang sunnah maksudnya hadis, Pak ya. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Ini. Makanya saya heran ketika ada bilang sahabat berbuat bid'ah kayak Bilal. Salat apa? Salat sunnah wudu ya. Sahabat setiap salat baca surah Al-Ikhlas, dituduh sahabat berbuat bid'ah. Saya heran, Ustadz ini waktu dosennya atau gurunya menerangkan 3 sunnah ini lagi tidur apalagi ke toilet gitu, Pak. Ini pelajaran dasar ya, di semester 1 di pondok itu diajarin. Sunnah fi'liyah itu hadis yang berisi perbuatan Nabi. Jadi sahabat cerita, saya melihat Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Tuh, yang cerita sahabat kan? Itu namanya sunnah fi'liyah. Ya, Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Berarti boleh nggak minum sambil berdiri? Saya berdiri nih minumnya nih. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, di sini nanti kita dapat kesimpulan hukum bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai haram hukumnya, ya. Cuman tetap menurut adab atau yang lebih baik itu minumnya sambil duduk, gitu, Pak ya. Akhirnya ketika kita melihat ada orang minum sambil berdiri, tidak keras pengingkarannya, ya. Jangan dimarahin tuh, orang keselak mati lagi. Kalau mau diingkarin ya yang halus, ya minumnya sambil duduk, ya lebih tenang, kayak gitu aja. Jangan keras-keras pengingkarannya ya. Adapun sunnah qauliyah adalah perkataan Nabi. Jadi kalau kita baca hadis di situ biasanya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad SAW bersabda, itu baru. Contohnya apa? Salatul lail masna masna. Nabi ngajarin ke sahabat kan apa tadi? Salat malam itu kaifiyahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu perkataan Nabi. Kalau perbuatan Nabi, salat tarawih 4-4-3. Hadisnya riwayat Aisyah ya. Aisyah cerita kan, Nabi itu kalau salat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus 3 rakaat salam. Nah ini, ketika ada 2 dalil yang kita belum paham, biasanya sepintas bertentangan. Qauliyahnya 2 rakaat salam, salat malam, tapi fi'liyahnya 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, ya kan? Mana yang didahulukan? Fi'liyah atau qauliyah? Qauliyah. Karena qauliyah jelas Nabi ngajarkan. Ya jelas tuh, apa namanya, kepada sahabat. Tapi kalau fi'liyah masih ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi. Sampai sini paham, Pak? Walaupun kita bisa menjamakan. Dijamakan, Pak. Saya mau mengamalkan kedua-duanya hadis itu. Bisa. Caranya salat tarawih 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Kalau sudah dapat 4 jeda, Pak. Nah, kasih kesempatan mungkin jamaah mau ke toilet, ya kan? Mungkin jamaah mau minum apa segala macam, tuh di jeda. Ya berapa menit lah, ya 5 menit atau 3 menit. Nah nanti bangun lagi tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jeda lagi.
Baru terakhir 3 rakaat salam. 3 rakaat salam juga Bapak jangan diprotes kalau ada imam salatnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Coba belajar lagi tentang salat witir. Justru itu yang lebih afdal, Pak. Kan ada ustadz-ustadz mengkritik ya, yang witirnya dikerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Justru itu yang lebih afdal. Ya, ketika dilihat lagi dalilnya. Gitu. Jadi kalau nanti, ini pembahasannya tarawih ya. Nanti kalau tarawih lagi, imamnya ada yang model begitu, ya sudah. Inilah salah satu faedahnya kalau belajar wawasannya luas. Nah, tidak kaget kalau ada yang berbeda dengan amaliyah kita. Nah, yang terakhir, sunnah apa? Takririyah. Takririyah itu maksudnya apa? Persetujuan Nabi. Di zaman Nabi ada suatu peristiwa atau sahabat berbuat apa, imma disetujui oleh Nabi atau diingkari oleh Nabi. Contoh apa? Contoh, ketika di Madinah ada sahabat berdiri, Pak, panas-panasan, nggak disebut nama sahabatnya. Dia berdiri panas-panasan, orang yang lain kan di masjid berteduh. Nanya, ya Rasulullah nanya kepada sahabat, itu siapa? Oh, itu fulan, ya Rasulullah. Dia bernazar. Nazarnya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak berbicara sama orang, tidak berteduh. Dia bernazar puasa. Nah, suruh dia berteduh, suruh ngomong sama orang lain, suruh makan, suruh minum, ya. Nanti kalau udah buka puasa, puasanya lanjutkan. Tuh, ada yang diingkari, ada yang disetujui. Yang disetujui apa tadi? Puasa. Puasanya lanjutkan. Tapi kalau dia panas-panasan suruh berteduh. Nah, ini namanya takririyah. Kadang diingkari oleh Nabi, kadang disetujui. Contoh nih, takrir lagi. Yaitu sekelompok sahabat yang sedang safar lagi, Masya Allah ya. Ini ada di Sunan Abu Dawud. Ya, ada di Sunan Abu Dawud. Di kitabnya Imam Ibnu Qayyim juga ada, Miftah Darus Sa'adah juga ada ya. Yaitu cerita tentang sekelompok sahabat ya, Ar-Rahtun itu jumlahnya di bawah 10. Ya mungkin 8 orang atau 9 orang ya. Itu sedang safar, qadarullah wa masyafa'ala, seorang sahabat kepalanya ini kejatuhan batu, Pak. Sampai bocor. Qadarullah wa masyafa'ala, malam itu sahabat tersebut ihtilam. Tahu ihtilam, Pak? Pernah ihtilam, Pak? Ya pernah lah. Masa udah tua belum pernah ihtilam. Mimpi basah. Nah, paginya ketika datang waktu subuh ya, nanya ke sahabat yang lain, apakah saya dapat rukhsah untuk tayamum? Kan luka kan? Sahabat yang lain melihat yang luka kepalanya doang. Ya, dia nggak sakit gitu lah, seger. Kata mereka, ya, kami kira engkau tidak mendapat rukhsah, yaitu nggak boleh tayamum ya. Manajidulaka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu nggak bisa tayamum soalnya kamu masih bisa menggunakan air. Kata sahabat tadi ya, subhanallah, Pak, di sini hadisnya dibilang faghtasala famata. Kemudian sahabat tadi mandi, kemudian meninggal, Pak. Dengan sebab mandi itu sahabat tadi meninggal. Nah, perbuatan ini sampai ke telinganya Rasulullah SAW. Rasulullah marah, Pak. Hilang nyawa seorang mukmin, marah. Kata Rasulullah SAW, qataluhu. Ya, mereka telah membunuh dia. Tuh, Pak. Bahaya berfatwa tanpa ilmu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya apa? Bom bunuh diri. Bom bunuh diri gara-gara apa itu, Pak? Salah pengajian, salah paham memahami ayat. Ya. Masa iya ada orang rela bunuh diri? Tentunya sebelumnya didoktrin dulu kan? Tujuannya apa? Motivasinya apa kan? Nah, disitulah nanti ketika salah berfatwa, salah paham terhadap agama bisa menghilangkan nyawa. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tawadhu',
Kalau bicara masalah agama, ya, kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya, saya selalu menekankan, usahakan kalau kita bahasanya berfatwa ya, ditanya kemudian jawab kan, itu namanya fatwa kan. Usahakan sertakan dalil, Pak. Bapak bilang rokok itu halal, dalilnya mana? Bapak bilang rokok itu haram, dalilnya mana? Paham nggak maksud saya, Pak? Ya, Bapak punya nggak dalilnya rokok itu halal? Saya nggak punya, Pak. Saya punya yang haram. Yang haram punya saya dalilnya. Yang halal nggak tahu saya. Ya pokoknya berfatwa tentang agama usahakan sertakan dalil. Jadi kalau ada orang nanya ke Bapak sesuatu terus Bapak jawab, dia nanya, "Punten Pak, dalilnya mana ya?" Jangan marah kalau ditanya dalil. Masa Ustadz ditanya dalil malah marah ya? Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Harusnya senang. Karena lebih memotivasi lagi. Sebagai Ustadz itu, oh saya jangan sampai berkata tanpa ilmu, jangan sampai berfatwa tentang agama tanpa dalil gitu. Ini contohnya nih, sahabat ini loh Pak, sahabat ini salah fatwa menghilangkan nyawa orang, sampai Nabi doakan keburukan, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Allahu Akbar. Saking marahnya Rasulullah SAW. Ya, gimana nggak marah? Nyawa seorang mukmin hilang karena kejahilan seseorang, ya kan? Marah Nabi Muhammad SAW. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka nggak nanya kalau mereka nggak tahu, ya? Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah dengan bertanya. Nah, di sini Nabi sekalian menjelaskan bahwa bodoh adalah salah satu jenis penyakit. Ya, Nabi yang menerangkan, ya. Tidak tahu tentang agama itu adalah penyakit. Obatnya apa? Belajar. Ya, belajar, nanya sama yang tahu. Contoh nih. Apalagi permanen ya. Yang permanen itu apa misalnya? Kasih nama untuk anak. Itu permanen kan, Pak? Ngubah akte itu nggak mudah loh. Subhanallah. Saya punya teman saya punya adik. Tahu nggak namanya siapa? Sumanto, Pak. Kan dia nggak salah apa-apa kan? Gara-gara orang lain yang bernama Sumanto berbuat kesalahan, dia ikut dibully. Diurus tuh Pak. Ke mana itu? Ya, ke kelurahan segala macam. Nggak bisa Pak ngerubah nama itu. Subhanallah. Nah maksud saya, Bapak jangan latah. Wah biar keren lah, buka Al-Quran tuh buat nama anaknya ya. Siapa? Jalut misalnya. Bapak tahu Jalut nggak Pak? Siapa Jalut Pak? Raja ya, yang jadi lawannya Nabi Daud kan. Ya. Kalau Talut yang baiknya ya, Jalut yang itu yang durhakanya. Saya punya teman Pak di pondok, namanya siapa? Mujrimin. Tahu nggak mujrimin artinya apa? Orang-orang berdosa Pak. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Orang-orang mujrimin itu di neraka nanti. Akhirnya masuk pondok, ustadznya nggak mau manggil mujrimin, dirubah namanya. Muhammad sini, dirubah namanya. Nah ya. Jadi jangan sungkan, apalagi bapak-bapak misalnya pengen namai anaknya, konsultasi. Ya, ustadz atau ustadzah misalnya. Ustadzah, punten ini menurut bahasa Arab sudah benar belum, menyalahi kaidah bahasa Arab tidak, gitu kan? Maknanya bagus nggak? Gitu. Ya, subhanallah. Pertanyaan berikutnya ya. Sampai mana tadi? Ini. Solusinya kalau luka sebagian anggota tubuh kita ya, kalau kita masih memungkinkan wudhu, caranya adalah ya, bagian lukanya itu ditutup. Kalau sekarang namanya perban ya. Dulu kan nggak ada perban, dulu mungkin ditutup kain gitu ya. Ditutup perban Pak, anggota lainnya dibasuh yang normal. Nah ketika bagian anggota wudhu yang harus dibasuh itu luka ya,
cukup diusap atas perbannya aja. Ya, perban atau plester ya. Nah, tangannya dibasahin gitu ya, cuman basah gini dong. Diusap. Jadi bukan disiram, bukan dibasuh ya, diusap. Atau kalau memang tidak memungkinkan ya, naudzubillah misalnya kecelakaan apa gimana kan banyak lukanya tuh. Cukup tayamum. Tayamum aja. Nanti kalau udah sembuh baru mandi besar. Kalau udah selesai semuanya ya, udah memungkinkan mandi baru mandi besar gitu. Ada yang nanya ke saya, ibu-ibu, dia selesai haid, tapi badannya masih menggigil, meriang. Jadi dia lagi sakit, bentrok dengan haid. Nah, selesai masa haid, kemudian dia kan harus mandi besar kan? Tapi dia udah dalam keadaan belum bisa mandi. Gimana tuh? Waktu sholat datang. Gimana tuh, Pak? Maka cukup tayamum. Tayamum saja. Kapan mandinya? Ketika sudah sembuh baru mandi besar. Gitu ya. Ya, ini jadi pesannya dari Rasulullah SAW apa? Jangan gegabah. Kalau nggak tahu jangan malu, ucapkan nggak tahu ya, biar nyari tahu sama orang yang lebih paham. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Ini hadis riwayat Bukhari nih, Pak. Muslim juga meriwayatkannya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ini yang bilang siapa ini? Rasulullah SAW. Maka kita seorang mukmin yakin setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Ada penyakit yang nggak ada obat coba? Apa, Pak? Mau yang realita apa mau yang hadis? Kalau yang di hadis ada satu penyakit yang nggak ada obatnya. Al-haramu, pakai ha, Pak. Ha, bukan ha. Ha. Al-haramu apa artinya? Tua, Pak. Nah, tua itu nggak ada obatnya. Iya nggak? Laitas syabab ya'udu, ya kan? Kalau pujangga lagi ngelamun itu, seandainya masa muda itu terulang, gitu kan? Coba, Bapak udah menjalani kehidupan puluhan tahun ya. Seandainya Allah kasih kesempatan mengulang masa hidup kita, Bapak kembali ke SMP lagi atau SMA lagi, Bapak mau ngapain, Mbak? Mau ngapain, Mbak? Mau nyantri? Masya Allah. Mau mondok kan? Ya Allah, kalau saya masih SMP pengen mondok pesantren ya. 3 tahun khusus hafal Quran, 3 tahun lagi khusus belajar diniyah. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan niat Bapak sampai. Niat baik, Pak. Nah, itu boleh, yang mengandai-andai seperti itu boleh. Seandainya saya dulu kenal agama dari SMA gitu kan, saya pengen serius belajar agama. Nah, itu boleh seperti itu. Mudah-mudahan jadi motivasi. Mana dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW menyampaikan surah Al-Kahfi, cerita antara Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Di akhir kisah Nabi bilang begini, seandainya Musa lebih bersabar, dia akan menyaksikan kejadian yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Tuh, ada, Nabi juga bilang begitu. Nah, ini ada mengandai-andaikan yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa kalian. Nabi ini yang bilang ya. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah itu tidak mengabulkan doa dari
hati yang lalai, hati yang tidak serius. Lahin itu artinya main-main. Main-main serius nggak Pak? Nah, jadi kadang-kadang kalau doa kita belum diijabah-ijabah juga, jangan salahkan Allah. Siapa yang salah? Hati yang lalai dan tidak serius. Mana buktinya lalai? Kita berdoa kepada Allah, kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita minta. Betul nggak Pak? Contoh, kita sholat udah puluhan tahun ya. Oke. Mana gerakan sholat yang murni doanya apa? Bacaannya semuanya adalah doa. Mana Pak? Duduk di antara dua sujud, itu murni doa semua Pak. Kalau yang lain kan ada tasbih, ada tahmid ya kan. Duduk di antara dua sujud itu sebenarnya Allah jadikan rukun, di situ kesempatan hambanya minta kepada Allah. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ngerti artinya Pak? Ini salah satu contoh ya. Ghafil, hati yang lalai. Apa? Seorang hamba minta kepada Allah, nggak ngerti apa yang dia minta. Bener nggak Pak? Itu contohnya. Ini satu contoh ya. Kenapa saya giniin? Biar teman-teman termotivasi baca terjemahannya bacaan sholat itu. Masa 40 tahun, 50 tahun kita baca bacaan sholat sampai sekarang nggak ngerti. Doa iftitah aja Pak yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mudeng Pak artinya. Jangan-jangan hanya di lisan aja selama ini kan. Nah, tentunya kita mengerti apa yang kita baca itu salah satu usaha supaya kita tambah khusyuk. Di antara contoh lain lagi, orang yang nggak ngerti apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ngerti teman-teman apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami, ya, berikanlah kami hidayah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Gak nanggung-nanggung, yang kita minta hidayah itu spesifik Pak, rinci, bukan hidayah secara umum, enggak. Mana dalilnya? Jalan yang ini loh ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana hidayah yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau kasih nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasyuhada wassiddiqin wassolihin. Di mana ini? An-Nisa Pak. Jadi surah Al-Fatihah ditafsirkan dengan surah An-Nisa tadi. Kan di situ banyak Pak ya, nabiyyin, syuhada, siddiqin, sholihin. Saya singkat aja, syuhada, sholihin, siddiqin, kita singkat apa? Para sahabat. Ya enggak? Para sahabat mereka syuhada, siddiqin, ya, sholihin, ya enggak? Berarti setiap kita sholat, Masya Allah, lebih dari 17 kali. Bapak kan sholat sunnah kan? Lebih dari 17 kali kita memohon hidayah yang Allah berikan kepada para sahabat. Apa namanya nih? Manhaj. Sebutkan satu sahabat yang menolak Allah ada di atas langit. Ada enggak? Tidak ada. Ribuan dalil menyebutkan bahwa Allah itu ada di atas. Ya, seluruh sahabat sepakat. Saya tanya Pak, ada kiai yang menolak Allah ada di atas arsy? Banyak. Tadi saya bilang apa di awal? Dia minta sesuatu kepada Allah, tapi dia nggak ngerti apa yang dia minta. Iya nggak Pak? Nah, dia ngerti bahasa Arab. Oh, jago. Lebih jago dari saya. Tapi nggak paham esensinya apa yang dia minta. Contoh lagi, bacaan Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya? Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Kira-kira tinggi di mana Pak? Di sebelah apa di bawah? Tinggi pasti di atas, ya nggak? Al-A'la di situ yang dimaksud siapa? Allah, Rabbiyal A'la, Rabbku yang maha tinggi, yang maha a'la, ya kan?
Nah ini terakhir Pak ya. Kata Allah, kata Rasul tadi apa? Berdoalah dengan hati yang yakin. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Boleh dicatat Pak. Mungkin doa kita tidak langsung diijabah ketika itu. Tapi seorang mukmin yakin Allah tidak pernah lupa. Iya nggak Pak? Ya, mungkin doa kita tidak langsung diijabah, tapi seorang mukmin yakin Allah tidak pernah lupa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, selama seorang mukmin berharap kepada Allah, tidak putus asa, terus berharap kepada Allah, selama itu diberi pahala, diganjar pahala. Kenapa? Ketika seorang mukmin berharap kepada Allah, maka ketika itu dia sedang husnuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah dosa nggak Pak? Dosa besar. Berarti sebaliknya, husnuzon kepada Allah adalah suatu ibadah. Gitu. Ya. Ingat Pak, Allah yang kita minta adalah zat yang pernah membelah bulan untuk Nabi Muhammad. Allah pernah membelah Laut Merah untuk Nabi Musa. Allah pernah menjadikan api yang akan membakar Nabi Ibrahim jadi dingin. Itu semua sudah pernah Allah lakukan. Maka hanya sekedar mengabulkan doa kita itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.